Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Puspa Ahmed dari kelas 2D dengan NIM 2021 A1H1H152. Di sini saya akan membahas tentang urgensi interaksi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. A. Konsep dan urgensi interaksi nasional. Makna interaksi nasional secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarah, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari interaksi nasional berarti mempelajari asal-usul kata, pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, interaksi nasional terdiri atas dua kata, interaksi dan nasional. Makna interaksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut kategori Bakat 1990, upaya menyatukan seluruh untuk suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Edisannya Arfani 2021, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kompleks sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. 3. Menurut Juliati Suroyo 2002, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti 2010, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Interaksi. Yang pertama, interaksi bangsa. Interaksi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. 2. Interaksi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Interaksi elit massa menunjukkan pada masa penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. 4. Integrasi nilai. Integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tata tertib sosial. 5. Integrasi tingkah laku menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dan diperlunya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang dicipta. Identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Integrasi nasional sangatlah diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak ada konflik perpecahan yang dikarenakan perbedaan agama. Sumber historis sosiologi politik tentang integrasi nasional. A. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Yang ketiga, model integrasi nasional. Perkembangan integrasi di Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: pertama, adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat, ideologi nasional. Kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Pemerintah di Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, integrasi wilayah melalui demokrasi pada tanggal 13 Desember 1945.
Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut seluas 12 m diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung dan terluas pada pulau-pulau udara Indonesia. Ketiga, integrasi nilai Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah melalui kurikulum 1975 melalui diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. 4. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi dan urgensi integrasi nasional merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat satu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian dan derita, baik kerugian berupa fisik, material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental